Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nur Fatimah dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Ciamis, Studi Kasus Kawasan Agropolitan Kecamatan Sukamantri. Langsung saja, poin-poin penting yang akan saya sampaikan pertama adalah langkah strategis pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan taraf hidup maupun kesejahteraan. Salah satunya bisa melalui pembangunan di berbagai bidang dan sektor kegiatan. Ditindaklanjuti oleh pemberian kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah itu sendiri, sejalan dengan konsep menurut GI, konsep pembangunan ekonomi daerah menempatkan penempatan pembangunan pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi keunggulan daerah sebagai mesin penggerak utama atau prime mover perekonomian daerah itu sendiri. Lalu selanjutnya, dalam pengembangan kawasan suatu wilayah atau dalam pengembangan perekonomian suatu daerah itu banyak pendekatannya dan salah satunya melalui pengembangan agropolitan itu sendiri. Sesuai dengan konsep sebelumnya bahwa pembangunan ekonomi daerah itu menempatkan sektor pertanian ya sebagai basis sektor. Di sini melihat hasil perhitungan Novitasari et al. Yaitu tahun 2019 publikasinya itu menunjukkan bahwa Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam 14 kabupaten atau kota yang memang menjadi basis sektornya itu adalah sektor pertanian. Didukung oleh struktur ekonomi Kabupaten Ciamis, dominasinya memang sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 23,62% pada tahun 2019 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis pada tahun 2019. Lalu tahun 2010 Kabupaten Ciamis bagian utara ditetapkan sebagai kawasan agropolitan berdasarkan keputusan Bupati Ciamis. Selanjutnya ada beberapa alasan kenapa penelitian ini memilih studi kasus Kecamatan Sukamantri. Dilihat dari satu, yang pertama, rencana tata ruang kawasan agropolitan Kabupaten Ciamis menetapkan bahwa terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Ciamis yang menjadi kawasan agropolitan, dan demikian dengan ditetapkannya Kecamatan Sukamantri sebagai pusat pertumbuhan kawasan agropolitan. Selanjutnya, dari sisi produktivitas, terdapat Kecamatan Sukamantri sebagai penghasil produksi cabai terbesar di Kabupaten Ciamis, lalu dijadikan sentra produksi cabai nasional yang sudah diakui oleh Kementerian Pertanian, dan didukung oleh fasilitas seperti Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya, Klinik Tanaman, tempat penampungan sementara, Balai Penyuluhan Pertanian, dan lembaga masyarakat di sekitar hutan atau LMDH. Survei awal menunjukkan beberapa permasalahan di kawasan agropolitan Kecamatan Sukamantri seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani untuk memanfaatkan teknologi, lalu akses pelaku usaha terhadap sumber modal masih rendah, belum adanya angkutan pertanian, sehingga mobilisasi sarana produksi dan hasil produksi cenderung membutuhkan biaya yang besar, lalu sarana pemasaran subterminal agribisnis atau STA belum berjalan secara optimal, lalu koperasi pertanian yang belum berjalan, lalu potensi lahan yang memang belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya muncul beberapa pertanyaan atau identifikasi permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, apa faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi peluang dan ancaman untuk pengembangan agropolitan di Kecamatan Sukamantri? Lalu apa faktor internal yang dapat menjadi kekuatan maupun kelemahan? Dan yang terakhir, ada apa alternatif dari prioritas strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mendukung pengembangan agropolitan, sehingga tujuannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal, serta merumuskan alternatif atau prioritas strategi untuk mendukung pengembangan agropolitan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kerangka berpikirnya mulai dari pembangunan ekonomi daerah yang menempatkan sektor pertanian sebagai basis sektor daripada pembangunan ekonomi daerah melalui pendekatan kawasan agropolitan. Lalu di sini digambarkan oleh sistem agribisnis rantai nilai mulai dari hulu hingga hilir, serta aktor atau pelaku rantai nilai itu sendiri mulai dari penjual input hingga ke konsumen akhir. Lalu ada lembaga pendukung formal maupun informal seperti Dinas Pertanian, Bapeda ataupun KTNA itu sendiri. Lalu di sini ada indikator keberhasilan pengembangan agropolitan yang memang pada akhirnya dilakukan analisis melalui analisis SWOT dan KSPM yang akan mendapatkan rumusan strategi serta prioritas kebijakan untuk pengembangan kawasan agropolitan itu sendiri. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu studi kasus, metode penelitiannya deskriptif kuantitatif, sumber datanya primer berasal dari survei, kuesioner, dan wawancara, lalu sekundernya berasal dari BPS, Bapeda, dan BPP, analisis datanya menggunakan SWOT dan KSPM. Populasi dalam penelitian ini pelaku usaha di kawasan agropolitan yang terlibat dalam rantai nilai, lalu lembaga penunjang baik formal maupun informal, dan sehingga sampelnya disimpulkan memang berjumlah 57 orang, perwakilan dari tadi lembaga-lembaga penunjang, hingga 3 orang petani yang mewakili pemilik, menggarap, dan buruh tani, dengan keseluruhan 3 kelompok di tiap desa yang ada di Kecamatan Sukamantri, 3 orang penjual, 3 tengkulak atau pengepul, dan yang terakhir ada 2 orang pedagang. Hasil pembahasannya dalam penelitian ini secara administratif Kecamatan Sukamantri terbagi atas 5 desa, yaitu Desa Tenggerharja, Ciberem, Sukamantri, Sindanglaya, dan Mekarwangi, sejalan dengan visi Kecamatan Sukamantri itu sendiri, yaitu sebagai kecamatan agropolitan menuju agrowisata termaju di tahun 2019. Karakteristik responden yang didapatkan dari hasil kuesioner, wawancara, maupun survei, yang pertama didominasi oleh responden laki-laki sebanyak 89